Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 Matkul Akuntansi Intermediate 1 kelas 2024C akan mempresentasikan materi mengenai laporan posisi keuangan dan arus kas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Arya Suta dengan 3 digit NIM terakhir 170, kemudian ada Bravilia dengan 3 digit NIM terakhir 031, lalu ada Zulfa Afina dengan 3 digit NIM terakhir 103, lalu ada Anggia Nadira dengan 3 digit NIM terakhir 153, lalu ada Made Bagus dengan 3 digit NIM terakhir 222, dan terakhir ada anggota kami yang bernama Muhammad Aditya dengan 3 digit NIM terakhir 293. Baik teman-teman, jadi pembahasan pertama kita kali ini adalah menyusun dan juga menghitung laporan arus kas. Nah, secara singkat dapat kita ketahui bahwasanya laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai penerimaan, pengeluaran kas dari suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Perlu diketahui juga bahwasanya suatu perusahaan dapat menyusun laporan arus kas menggunakan berbagai sumber informasi seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan juga data informasi tambahan. Nah, di sini terdapat contoh sumber informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menyusun laporan arus kas. Di sini terdapat aktivitas dari suatu perusahaan yaitu telemarketing, yang mana pada tanggal 1 Januari 2011 itu merupakan tahun pertama operasinya. Ia menerbitkan 50.000 saham biasa sebesar $50.000 secara tunai. Perusahaan ini juga menyewa ruang kantor, furniture, dan juga peralatan telekomunikasi, serta melakukan jasa pemasaran sepanjang tahun pertama. Nah, di bulan Juni 2011, perusahaan telemarketing ini juga membeli tanah seharga $15.000. Nah, dapat kita lihat dari sumber informasi yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan. Dari laporan posisi keuangan ini, kita dapat melihat aset dari perusahaan telemarketing, yang mana terdiri dari kas, piutang usaha, dan juga tanah yang masing-masing sebesar $31.000, $41.000, dan juga $15.000. Di sisi lain, perusahaan telemarketing juga memiliki modal saham, saldo laba, dan juga utang usaha yang masing-masing sebesar $50.000, $25.000, dan juga $12.000. Kemudian, kolom kenaikan atau penurunan di sini menunjukkan perubahan nilai akun antara awal periode dan juga akhir periode. Nah, hal ini penting untuk diketahui karena dengan adanya nilai perubahan ini, suatu perusahaan itu dapat mengetahui aliran arus kas perusahaan tersebut dengan cara mengidentifikasi aktivitas mana sih yang menggunakan atau mengeluarkan kas dalam suatu periode tersebut. Baik, selanjutnya sumber informasi kedua yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan dalam menyusun laporan arus kas, yaitu laporan laba rugi. Di sini sudah terdapat laporan laba rugi dari perusahaan telemarketing, yang mana di laporan laba rugi ini kita dapat melihat bahwa perusahaan telemarketing mencatat pendapatannya sebesar $172.000 dengan beban operasi sebesar $120.000, sehingga diperoleh laba sebelum pajak sebesar $52.000. Setelah dikurangkan dengan pajak penghasilan sebesar $13.000, maka perusahaan telemarketing memperoleh atau mendapatkan laba bersih sebesar $39.000. Nah, di sini juga perlu dilihat bahwa terdapat informasi tambahan di bawah laporan laba rugi, yang mana di situ menyebutkan bahwasannya terdapat besar dividen sebesar $14.000. Nah, di sini itu dividen itu tidak mengurangi laba bersih, tetapi nantinya itu akan berpengaruh ketika perusahaan itu menyusun laporan arus kas, khususnya di aktivitas pendanaan. Jadi, dari ketiga sumber informasi di atas yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan juga data informasi tambahan, ini sangat berguna sekali untuk perusahaan dalam membantu menyusun laporan arus kas. Karena dengan adanya data ini, perusahaan itu dapat melihat perubahan arus kas dari perusahaan selama satu periode tertentu, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam penyusunan laporan arus kas. Dalam menyusun laporan arus kas, perlu diketahui bahwa kita perlu mengikuti 4 tahapan utama. Yang pertama,
kita perlu menentukan kas yang digunakan atau diperoleh dari aktivitas operasi. Kemudian yang kedua, kita perlu menentukan kas yang diperoleh atau digunakan dari aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Kemudian yang ketiga, kita perlu menentukan perubahan kas yang terjadi dalam periode berjalan. Dan yang terakhir, kita perlu melakukan rekonsiliasi atas perubahan kas yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwasannya hasil dari kas akhir itu sesuai dengan yang dilampirkan atau yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan kas yang diperoleh atau digunakan dari aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi ini meliputi penjualan jasa atau pembayaran gaji. Perlu diingat juga teman-teman bahwasanya meskipun aktivitas operasi ini itu tercermin dalam laporan laba rugi, akan tetapi ketika kita melaporkan laba bersih dari laporan laba rugi ke laporan arus kas, kita tidak dapat menggunakannya secara langsung. Mengapa demikian? Karena laba bersih di laporan laba rugi ini tuh masih dicatat berdasarkan basis akrual, yang mana dalam laba bersih itu masih terdapat komponen non-kas, misalnya seperti penjualan kredit, di mana pada transaksi ini perusahaan belum secara langsung menerima kas atas penjualan yang dilakukan, karena penjualan tersebut dia lakukan secara kredit. Akan tetapi dalam basis akrual hal ini itu telah diakui atau dicatat sebagai pendapatan. Oh ya, teman-teman juga perlu tahu bahwa laporan arus kas disusun berdasarkan basis kas, yang artinya laporan ini hanya mencatat transaksi yang memang berkaitan dengan adanya kas masuk ataupun kas keluar. Oleh karena itu, laba bersih perlu disesuaikan yang awalnya dicatat berdasarkan basis akrual menjadi basis kas, supaya laba bersih ini dapat dilaporkan di laporan arus kas. Nah, penyesuaiannya ini tuh dapat dilakukan dengan cara menambah ataupun mengurangi pos-pos yang tidak melibatkan kas seperti depresiasi, kemudian perubahan piutang, persediaan, ataupun utang usaha. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas materi mengenai analisis laporan posisi keuangan komparatif dari perusahaan telemarketing. Ini mengungkapkan bahwa terdapat dua pos yang akan mempengaruhi perhitungan kapan itu yang diperoleh dari aktivitas operasi. Jadi yang pertama, ada penambahan piutang usaha, itu mencerminkan kenaikan pendapatan non-kas sebesar 41.000 US dollar yang dapat kita lihat di slide keempat, di mana di situ laporan posisi keuangan komparatif dari perusahaan telemarketing ini piutang usahanya mengalami kenaikan sebesar 41.000 US dollar. Dan yang kedua ada penambahan utang usaha yang mencerminkan kenaikan beban non-kas sebesar 12.000 US dollar. Nah, kita bisa mengetahui informasi ini juga sama ada yang di slide 4, yaitu pada laporan posisi keuangan komparatif. Oleh karena itu, untuk menghitung hasil yang diperoleh dari aktivitas operasi perusahaan telemarketing ini, kita bisa mengurangi kenaikan piutang usaha dari laba netonya sebesar 41.000 US dollar, dan perusahaan bisa menambahkan kenaikan utang usaha ke laba netonya sebesar 12.000 US dollar. Sehingga akibat dari penyesuaian tersebut, perusahaan telemarketing ini menentukan kas yang diperoleh dari operasi sebesar 10.000 US dollar. Untuk ilustrasi perhitungannya, kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, di sini kita akan membahas perhitungan kas neto yang diperoleh dari operasi. Di mana laba netonya itu kan diketahui sebesar 39.000 US dollar yang kita bisa lihat di slide kelima. Di situ kan informasinya diketahui bahwa perhitungan laba netonya sebesar 39.000 US dollar. Dan juga nanti kita akan menghitung penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasinya. Di mana diketahui dari analisis laporan posisi keuangan komparatifnya tadi, itu kan terdapat kenaikan piutang usahanya itu harus dikurang sebesar 41.000 US dollar, dan kenaikan utang usahanya sebesar 12.000 US dollar. Lalu dijumlahkan min 41.000 US dollar ditambah dengan 12.000 US dollar, jadi hasilnya yaitu negatif 29.000 US dollar. Nah, hasil untuk kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasinya yaitu 39.000 US dollar. Ini ditambah dengan negatif 29.000 US dollar tadi sehingga menghasilkan 10.000 US dollar. Nah, setelah perusahaan menentukan kas neto yang diperoleh dari
aktivitas operasinya, selanjutnya perusahaan ini akan menentukan aktivitas investasi dan juga pendanaannya. Di mana aktivitas investasinya yaitu terdapat pembelian tanah yang terdapat informasi pada slide keempat. Di situ ada aset tanah sebesar 15.000 US dollar dan itu mengalami kenaikan. Dan untuk aktivitas pendanaannya, yang pertama ada modal saham biasa meningkat sebesar 50.000 US dollar yang bisa kita lihat informasinya di slide keempat. Yang kedua yaitu perusahaan membayar dividen tunai sebesar 14.000 US dollar. Nah, informasi ini kita bisa ketahui di laporan laba rugi pada slide kelima, di mana terdapat informasi tambahan di bawah sendiri kecil. Nah, dengan mengetahui jumlah yang diperoleh atau digunakan oleh aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, selanjutnya perusahaan ini bisa menentukan kenaikan neto kasnya. Untuk ilustrasinya kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi ini merupakan laporan arus kas dari perusahaan telemarketing. Sebelumnya kan tadi aku udah menjelaskan ya bahwa ada kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasinya itu sebesar 10.000 US dollar. Di sini selanjutnya terdapat arus kas dari aktivitas investasinya itu sebesar 15.000 US dollar untuk pembelian tanah. Setelah kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi ini diketahui, selanjutnya kita bisa menghitung kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaannya. Tadi kan terdapat penerbitan saham 50.000 US dollar dan pembayaran dividen tunai sebesar 14.000 US dollar. Nah, ini kita total kas neto untuk aktivitas pendanaannya yaitu 50.000 US dollar dikurangi dengan 14.000 US dollar sehingga hasilnya yaitu 36.000 US dollar. Kenaikan kas bersihnya ini dijumlah semua yaitu 10.000 US dollar tadi ditambah dengan negatif 15.000 US dollar dan ditambah 36.000 US dollar sehingga menghasilkan 31.000 US dollar. Diperoleh informasi bahwa awal tahunnya itu kan sebesar 0, sehingga hasil kas pada akhir tahunnya yaitu sebesar 31.000 US dollar. Nah, perusahaan telemarketing ini mengalami kenaikan kas sebesar 31.000 US dollar yang dilaporkan dalam laporan arus kas itu sama dengan kenaikan kas sebesar 31.000 US dollar yang dihitung dari laporan posisi keuangan komparatifnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas non-kas yang signifikan. Perlu kita pahami bahwa tidak semua aktivitas itu penting dalam perusahaan dan selalu melibatkan arus kas. Ada sejumlah transaksi besar yang meskipun itu sangat signifikan bagi posisi keuangan perusahaan, namun tidak mencerminkan langsung dalam laporan arus kas karena tidak melibatkan perpindahan uang tunai. Nah, ini ada beberapa contoh aktivitas non-kas yang signifikan, di mana yang pertama terdapat penerbitan saham biasa untuk pembelian aset. Perusahaan itu dapat menerbitkan saham biasa dan menukarnya langsung dengan aset seperti properti atau peralatan. Nah, ini berarti bahwa perusahaan memperoleh aset tanpa mengeluarkan uang tunai, melainkan dengan memberikan kepemilikan sahamnya kepada pihak yang lain. Dan selanjutnya yang kedua yaitu konversi obligasi menjadi saham biasa. Di dalam situasi tertentu, pemegang obligasi ini dapat mengubah obligasinya menjadi saham perusahaan. Ini tuh merupakan bentuk perubahan struktur modal yang signifikan, namun tidak melibatkan adanya arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Dan yang ketiga ada penerbitan utang untuk membeli aset. Perusahaan itu bisa saja memperoleh pinjaman atau menerbitkan surat utang. Lalu langsung menggunakan hasilnya untuk membeli aset-aset tertentu. Ya, walaupun utang tersebut belum dibayarkan, namun transaksi pembelian aset ini tidak langsung tercermin dalam arus kas operasi ataupun investasi suatu perusahaan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada pertukaran aset jangka panjang. Ini tuh misalnya perusahaan menukarkan gedung lamanya dengan kendaraan operasional yang baru. Nah, ini tuh merupakan transaksi signifikan yang mempengaruhi laporan posisi keuangan, namun tidak melibatkan uang tunai. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, aktivitas pendanaan dan investasi yang signifikan itu tidak memengaruhi kas, seperti pembelian peralatan melalui penerbitan obligasi yang tidak dilaporkan di laporan arus kas utama. Tetapi,
aktivitas ini itu dicatat secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini penting dilakukan untuk memenuhi prinsip pengungkapan penuh agar laporan tetap transparan dan informatif. Sebagai ilustrasi, pada bagian ini itu ditampilkan laporan arus kas dari Nestor Company untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011. Laporan ini itu menggunakan metode tidak langsung yang dimulai dari laba bersih sebesar $320.750 dan kemudian disesuaikan dengan pos-pos non-kas seperti depresiasi, amortisasi, dan perubahan persediaan. Selain itu, laporan ini itu juga menunjukkan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan yang menggambarkan bagaimana perusahaan mengelola kas untuk pertumbuhan dan operasional. Hasil akhirnya adalah kas akhir tahun sebesar $414.950. Jadi terdapat 3 tujuan utama dari laporan arus kas dalam pelaporan keuangan, yaitu menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Berbeda dengan laporan laba rugi atau neraca yang hanya menunjukkan posisi keuangan secara statis, laporan arus kas ini memberikan gambaran dinamis tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Ini membantu pengguna laporan memahami seberapa liquid dan fleksibel keuangan perusahaan tersebut. Jadi terdapat 4 komponen utama dalam laporan arus kas. Yang pertama adalah aktivitas operasi, yaitu arus kas dari kegiatan utama bisnis seperti penjualan dan pembayaran operasional. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Hal ini tuh mencakup pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan modal dan pinjaman. Dan terakhir, laporan ini tuh menunjukkan kenaikan atau penurunan kas bersih selama periode tertentu, sehingga kita bisa melihat perubahan likuiditas perusahaan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai cash inflow dan cash outflow. Di mana yang pertama, cash inflow merupakan arus pencatatan arus kas saat ada transaksi yang masuk berupa pendapatan atau keuntungan. Sedangkan cash outflow adalah pencatatan transaksi ketika terjadi pembebanan pada kas atau saat kas itu keluar. Misalnya perusahaan memiliki dua jenis, di mana perusahaan yang memiliki status positif dan status negatif, di mana status positif diperoleh ketika cash inflow lebih besar daripada cash outflow, di mana ini menunjukkan bahwasanya perusahaan itu bisa menjaga kegiatan operasional bisnisnya tanpa perlu menanggung banyak utang sehingga membuat status perusahaan ini tetap sehat. Sedangkan status perusahaan negatif itu diperoleh ketika status arus kas keluar lebih banyak daripada arus kas masuk atau cash outflow lebih besar daripada cash inflow. Hal ini menunjukkan bahwasanya perusahaan itu terlalu banyak untuk membelanjakan kas mereka, sehingga nantinya perlu banyak menanggung utang untuk membiayai kegiatan operasional mereka. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai cash inflow dan cash outflow. Di mana yang pertama, cash inflow merupakan arus pencatatan arus kas saat ada transaksi yang masuk berupa pendapatan atau keuntungan. Sedangkan cash outflow adalah pencatatan transaksi ketika terjadi pembebanan pada kas atau saat kas itu keluar. Misalnya perusahaan memiliki dua jenis, di mana perusahaan yang memiliki status positif dan status negatif, di mana status positif diperoleh ketika cash inflow lebih besar daripada cash outflow, di mana ini menunjukkan bahwasanya perusahaan itu bisa menjaga kegiatan operasional bisnisnya tanpa perlu menanggung banyak utang sehingga membuat status perusahaan ini tetap sehat. Sedangkan status perusahaan negatif itu diperoleh ketika status arus kas keluar lebih banyak daripada arus kas masuk atau cash outflow lebih besar daripada cash inflow. Hal ini menunjukkan bahwasanya perusahaan itu terlalu banyak untuk membelanjakan
membelanjakan kas mereka, sehingga nantinya perlu banyak menanggung utang untuk membiayai kegiatan operasional mereka. Baik, selanjutnya yaitu ada usefulness atau kegunaan dari laporan arus kas. Laporan arus kas menyediakan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pihak lain dalam menilai hal-hal berikut. Yang pertama, kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Dengan menelaah hubungan antara pos-pos seperti penjualan dan arus kas bersih dari aktivitas operasi, atau arus kas bersih dari aktivitas operasi dan kenaikan atau penurunan kas, maka dimungkinkan untuk memprediksi arus kas masa depan dengan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan data berbasis akrual saja. Yang kedua, ada kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Sederhananya, kas sangat penting. Tanpa kas memadai, perusahaan tidak dapat membayar karyawan, melunasi utang, membayar dividen, atau membeli peralatan. Laporan arus kas menunjukkan dari mana kas perusahaan berasal dan bagaimana perusahaan menggunakan kasnya. Karyawan, kreditor, pemegang saham, dan pelanggan harus sangat tertarik dengan laporan ini, karena laporan ini sendiri menunjukkan arus kas dalam bisnis. Yang ketiga, alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Angka laba bersih ini penting. Angka ini memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Namun beberapa orang mengkritik laba bersih berbasis akrual karena perusahaan harus membuat estimasi untuk mendapatkannya. Tidak demikian halnya dengan kas. Dengan demikian, pembaca laporan keuangan dapat memperoleh manfaat dengan mengetahui mengapa laba bersih perusahaan dan arus kas bersih dari aktivitas operasi berbeda, dan dapat menilai sendiri keandalan angka laba tersebut. Yang keempat, transaksi investasi dan pendanaan tunai dan non-tunai selama periode berjalan. Selain aktivitas operasi, perusahaan juga melakukan transaksi investasi dan pendanaan. Aktivitas investasi meliputi pembelian dan penjualan aset selain produk atau jasa perusahaan. Aktivitas pendanaan meliputi pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, investasi oleh pemilik, dan distribusi kepada pemilik. Dengan memeriksa aktivitas investasi dan pendanaan perusahaan, pembaca laporan keuangan dapat lebih memahami mengapa aset dan kewajiban meningkat atau menurun selama periode tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai preparation laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya kas dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, ini tuh penting karena memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, membayar kewajiban, dan mendanai operasional serta investasi. Nah, jadi selanjutnya itu ada 3 komponen utama dari preparation laporan arus kas. Nah, di 3 komponen utama ini, yang pertama tuh ada arus kas dari aktivitas operasi atau operating activities. Nah, jadi ini berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan seperti penerimaan dari penjualan dan pembayaran biaya operasional. Nah, yang kedua itu ada arus kas dari aktivitas investasi atau investing activities. Nah, itu berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang seperti peralatan, tanah, dan investasi lainnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities. Nah, jadi ini tuh berkaitan dengan perubahan modal dan utang perusahaan seperti penerbitan saham, peminjaman, atau pembayaran dividen. Oke, di sini jadi selanjutnya itu ada metode penyusunan dalam arus kas. Nah, di metode penyusunan arus kas ini tuh ada 2. Yang pertama itu ada direct method sama indirect method.
Nah, yang pertama itu ada direct method, itu menyajikan langsung penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi atau operational activity. Nah, jadi contohnya itu ada kayak penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, sama pemberian gaji karyawan. Nah, keuntungan dari direct method ini sendiri itu lebih jelas dan informatif. Buat kekurangan itu ada sulit disusun karena memerlukan data kas langsung. Nah, yang kedua itu ada metode tidak langsung atau indirect method. Jadi itu tuh dimulai dari laba bersih atau net income, kemudian disesuaikan dengan item non kas dan perubahan aset dan kewajiban lancarnya. Nah, penyesuaian misalnya itu kayak ditambah penyusutan karena tidak melibatkan kas, atau koreksi perubahan piutang usaha, persediaan, dan utang usaha. Nah, untuk keuntungannya sendiri dari indirect method ini itu lebih umum digunakan dan sesuai dengan data akuntansi berbasis akrual. Nah, untuk kekurangannya itu kurang transparan dibanding metode langsung. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kami tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.